Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, punyai metode latihan unik, PSSI didesak perpanjang kontrak Sintayong. Justin Hubner tak sabar reuni dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Pengamat sepak bola sebut proses naturalisasi pemain keturunan hukumnya halal. Dan tampil apik bersama klub, Coach Shin panggil bek sayap pengganti Asnawi. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Asnawi Mangkualam saat ini membela tim Jeonnam Dragon FC. Bahkan, bek kanan Timnas Indonesia tersebut tampil reguler sepanjang musim 2023 K-League 2. Namun, kontrak Asnawi dengan Jeonnam Dragons FC hampir habis. Batas akhir sebelum meninggalkan tim tersebut adalah 31 Desember 2023 ini. Tentu saja urusan kontrak atau klub baru Asnawi ditangani agennya yakni Gabriel Budi Liminto. Di samping itu, bek kanan andalan skuad Garuda tersebut namanya juga semakin melambung sejak digosipkan dekat dengan salah satu selebgram tanah air. Menyadari namanya semakin melambung di dunia entertainment, Asnawi disebut sudah memiliki manajer khusus untuk bagian endorse. Tetapi Asnawi tidak memilih menjadi selebgram, bahkan unggahan di akun pribadinya relatif sedikit. Dia tetap fokus sebagai pemain profesional, apalagi Asnawi hendak melakoni partai penting dengan timnas di event Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan segera digelar, di mana timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jelang laga tersebut, salah satu rival timnas Indonesia yakni timnas Irak dikabarkan sudah bergerak mencari pemain terbaiknya. Menurut laporan Win-Win, pelatih Irak yakni Jesus Casas akan memanggil setidaknya 50 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Dari beberapa nama yang dipanggil, pelatih asal Spanyol ini masih menyertakan nama andalan seperti Ali Adnan, Ali Jassim, dan Ali Al-Hamadi. Selain itu, Zidane Iqbal yang juga sudah sembuh dari cederanya juga mendapatkan panggilan. Adapun Irak akan menjadi salah satu lawan kuat bagi skuad Garuda. Sebab Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sempat dibantai pada kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Namun, usai dikalahkan di laga kualifikasi, timnas Indonesia arahan Sintayong itu juga berbenah dengan mendatangkan pemain keturunan sebagai kekuatan tambahan skuad Garuda. Dalam persiapan jelang Piala Asia 2023 Qatar, skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Adapun rencana TC tersebut akan dimulai pada 20 Desember mendatang. Dalam agenda TC itu, timnas Indonesia juga bakal melakoni laga uji coba melawan timnas Libya di Turki yang direncanakan pada awal Januari 2024 sebanyak 2 kali. Laga uji coba tersebut juga menjadi bagian persiapan Libya dalam menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika yang akan digelar Juni 2024, di mana timnas Libya akan menghadapi Mauritius. Sebagai tambahan informasi, Libya sudah menjalani 2 laga di babak kualifikasi. Mereka berhasil menang 1 kali dan imbang 1 kali. Hasil ini membuat Libya mengoleksi 4 poin dan sementara di tempat ketiga grup D. Baru-baru ini PSSI kembali melakukan naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan yang baru saja merampungkan proses naturalisasinya adalah Justin Hubner. Selanjutnya, PSSI juga memproses naturalisasi Jay Ises dan Nathan Aon. Sementara Ragnar Oratmangun dikabarkan juga bakal menyusul. Keempat pemain tersebut diajukan atas rekomendasi dari Sintayong. Namun di sisi lain, naturalisasi tersebut menimbulkan sedikit masalah. Dari kacamata mantan pemain timnas Indonesia, yakni Ruli Nere, yang mengkritik program tersebut. Menurutnya, program naturalisasi PSSI bisa mematikan motivasi pemain muda Indonesia. Ruli menjelaskan anak muda Indonesia yang sudah latihan keras untuk menjadi pemain timnas, namun dengan datangnya naturalisasi bisa mematahkan cita-citanya. Tapi Ruli juga menyatakan bahwa dirinya sependapat dengan PSSI yang menaturalisasi pemain keturunan yang memiliki kualitas jempolan.
Sebagaimana diketahui, maraknya proses naturalisasi menimbulkan sejumlah polemik di tanah air. Hal tersebut membuat pengamat sepak bola tanah air buka suara. Coach Justin menilai bahwa naturalisasi bukan sebuah hal yang haram dilakukan. Menyitir undang-undang, menurut Justin, jika seseorang memiliki darah atau keturunan Indonesia, maka ia berhak dan diperbolehkan untuk menjalani naturalisasi. Bahkan ia menambahkan, dengan persyaratan khusus lain, orang yang tak punya darah Indonesia pun bisa menjadi WNI. Seperti diketahui, saat ini jumlah pemain naturalisasi Indonesia kembali bertambah. Rabu kemarin, Justin Hubner telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Lebih lanjut, menurut Justin, kedatangan para pemain naturalisasi ini membawa manfaat ke sepak bola Indonesia. Apalagi menurutnya, PSSI juga sudah belajar dari kesalahan mereka dalam melakukan proses naturalisasi. Belakangan ini, supporter Timnas Indonesia tengah menyoroti penampilan salah satu penggawa Garuda, yakni Asnawi Mangkualam. Ya, pemain yang bersatu sebagai kapten Timnas Indonesia itu belakangan ini dinilai underperform. Terlihat pemain berusia 24 tahun itu bermain cukup tidak tenang ketika mendapatkan bola. Hal tersebutlah membuat supporter skuad Garuda mendesak agar sang pemain diistirahatkan dulu dari skuad untuk mengintrospeksi diri. Apalagi Timnas Indonesia terdekat akan menghadapi ajang Piala Asia 2023 Qatar. Di sisi lain, pelatih Timnas Sintayong nampaknya tak akan kesulitan untuk merotasi posisi yang diisi oleh Asnawi itu. Selain nama Sandy Walsh, Coach Sin sejatinya perlu mencoba memanggil pemain muda milik PSM Makassar, yakni Dava Salman. Ya, pemain berusia 21 tahun itu belakangan ini menarik perhatian penggemar sepak bola tanah air. Sebab dirinya tampil cukup solid bersama skuad Juku Eja. Musim ini, Dava berhasil memberikan 1 assist dari 14 laga bersama PSM Makassar. Berkat penampilan apiknya itu, sang pemain mendapat gelar Young Player of the Week BRI Liga 1 pekan ke-21. Sebagaimana diketahui, Justin Hubner telah resmi menjadi WNI dan kini tinggal melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia agar dapat membela skuad Garuda. Justin Hubner direkomendasikan oleh STY berdasarkan kebutuhan Timnas Indonesia. Kehadiran bek tengah Wolverhampton itu diharapkan bisa menambah kekuatan tim untuk Piala Asia 2023. Usai menjalani proses naturalisasi, Justin Hubner bakal diagendakan bertemu dengan Sintayong. Namun, Justin mengaku belum pernah melakukan komunikasi dengan Sintayong hingga saat ini. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan komunikasinya saat ini sebatas hanya dengan asisten pelatih Timnas Indonesia saja. Jadi, dia belum mengetahui detail terkait Timnas Indonesia. Menarik untuk dinanti bagaimana pertemuan antara pemain Wolverhampton tersebut dengan STY. Di samping itu, Hubner juga mengungkapkan jika dirinya tak sabar debut dengan Timnas Indonesia dan bisa bereuni dengan rekannya yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia memang mengawali laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kurang maksimal, di mana mereka mengalami kekalahan telak 5-1 atas Timnas Irak. Peran kiper Timnas di laga tersebut, Nadeo Argawinata, tentu menjadi sorotan supporter Timnas. Bagaimana tidak, kiper berusia 26 tahun itu kebobolan 5 gol dari 4 tendangan yang mengarah ke gawang. Kendati demikian, salah satu kiper legendaris Liga 1 yakni Sahar Ginanjar menyebut bahwa Nadeo Argawinata masih menjadi pilihan terbaik sebagai orang terakhir di benteng pertahanan skuad Garuda. Ia menilai sang pemain memiliki pengalaman yang lebih daripada kiper yang dimiliki Timnas saat ini, dan Nadeo menunjukkan performa stabil bersama Borneo FC musim ini. Lebih lanjut, Sahar pun mewanti-wanti penjaga gawang Timnas Indonesia pada ajang tersebut. Siapapun yang nantinya mengawal gawang skuad Garuda, menurut kiper Kalteng Putra tersebut tidak boleh terlalu percaya diri. Sebagaimana diketahui, kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia saat ini sedang berada di ujung tanduk. Pelatih asal Korea Selatan itu akan habis pada Juni tahun depan. Awalnya, Sintayong memiliki kontrak hanya sampai 31 Desember ini. Namun, federasi memberi perpanjangan selama 6 bulan mengingat ada 2 agenda penting Timnas Indonesia dari Januari 2024 hingga Juni tahun depan. Sin akan memimpin skuad Garuda di Piala Asia dan Piala Asia U23. Tambahan waktu 6 bulan itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja sang pelatih. Jika dianggap memuaskan, bukan tidak mungkin Sin akan mendapat perpanjangan kontrak. Hal tersebut membuat pengamat sepak bola ternama tanah air, Coach Justin, buka suara.
Ex-pelatih timnas futsal itu mendesak pihak federasi agar memperpanjang kontrak Coach Shin. Sebab ia berpendapat tak mudah menemukan sosok pelatih seperti Sintayong yang berani memotong generasi dan mematangkan generasi baru di timnas Indonesia.